Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Didin Widiartono, selaku tutor pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas diskusi 4 Bahasa Indonesia, yakni penerapan keterampilan berbicara, dengan topik COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erna Febrianti, mahasiswa Prodi S1 Akuntansi UPBJJ Malang. Dalam tugas kali ini, saya mengusung judul Upaya Pencegahan COVID-19 melalui Vaksinasi. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus ini bermula dari wabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Pasien yang terjangkit COVID-19 memiliki respon yang berbeda-beda terhadap penyakit ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala umum yang dirasakan oleh penderita COVID-19 diantaranya demam, batuk, merasa kelelahan, dan kehilangan indera rasa atau penciuman. Ada pula yang merasakan sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri, dan diare. Sedangkan pada pasien dengan gejala serius, orang tersebut mengalami kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak, dan nyeri di bagian dada. Jika mengalami gejala berat tersebut, maka kita harus segera menghubungi fasilitas kesehatan setempat untuk mendapatkan penanganan medis. Rata-rata gejala akan muncul pada 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dikutip dari laman kompas.com, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.481.749, terhitung sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menekan laju penyebaran COVID-19, salah satunya dengan vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok, herd immunity, agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengupayakan ketersediaan vaksin terpenuhi untuk setidaknya 208.265.720 penduduk untuk tercapainya kekebalan kelompok. Upaya-upaya pengadaan vaksin ini dilakukan melalui perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral seperti COVAX Facility bersama Gavi dan WHO, ataupun donasi yang diberikan oleh negara-negara sahabat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia sudah memberikan izin penggunaan darurat pada 10 jenis vaksin, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, Sputnik V, Janssen, Confidencia, dan Sinovac. Prosedur vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan dengan langsung mendatangi fasilitas kesehatan setempat atau datang ke layanan vaksinasi COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah. Kita juga dapat memesan vaksin COVID-19 dengan cara mengecek ketersediaan kuota, membuka aplikasi Peduli Lindungi dan memasukkan nomor KTP serta nama lengkap dengan benar. Memilih lokasi dan jadwal vaksin yang diinginkan, menyelesaikan mengisi data personal dan isi semua hal yang diperlukan. Menunggu hingga statusnya berubah menjadi siap divaksinasi
dan langsung datang ke tempat yang sesuai menunggu hingga statusnya berubah menjadi siap vaksinasi dan langsung datang ke tempat sesuai tanggal yang diinginkan. Saat harinya tiba, para ahli medis akan menjelaskan semua yang perlu diketahui dan menyuntikkan 1 dosis. Untuk pemberian dosis kedua, perlu mengetahui interval waktu yang dibutuhkan. Mari bentengi diri kita dari COVID-19 dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti vaksinasi secara lengkap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.